Laporan hasil penelitian kelompok 5 19MP3 dengan judul Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul, saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan sedikit materi dari saya, yaitu strategi pemasaran pendidikan dalam menarik minat siswa baru di MTS Lateco. Yang pertama, latar belakang. Tingkat persaingannya dalam dunia pendidikan menurut setiap pemasar untuk mampu melaksanakan kegiatan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Kegiatan pemasaran tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar sesuai dengan kepentingan pemasaran dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Dalam hal ini strategi pemasaran jasa pendidikan memiliki posisi yang sangat di mana dunia telah memasuki zaman globalisasi, zaman di mana iklim kompetitif sudah masuk di semua lain kehidupan. Persaingan tersebut juga berlaku dalam dunia pendidikan, meskipun lembaga pendidikan tidak termasuk lembaga profit. Namun pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara tradisional, akan tetapi membutuhkan kemampuan khusus sehingga output pendidikan memiliki daya saing tinggi untuk dapat bersaing di tingkat global. Saat ini paradigma dalam memandang pendidikan mulai bergeser, yang awalnya pendidikan dipandang dan dikaji sebagai aspek sosial. Sekarang orang melihat pendidikan sebagai corporate. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pemasaran pendidikan dalam menarik minat siswa baru di MTS Lateco. Dan selanjutnya tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran pendidikan dalam menarik minat siswa baru di MTS Lateco. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri dengan judul Penelitian Strategi Pemasaran Pendidikan dalam Menarik Minat Siswa Baru di SMKIT Nurul Qalbi Bekasi pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah SMKIT Nurul Qalbi telah menerapkan strategi pemasaran pendidikan yang cukup baik. Beberapa program dan pelayanan yang ditawarkan dapat menarik selera dan minat masyarakat. Kegiatan promosi yang dilakukan sekolah berjalan cukup baik dan dikelola secara terpusat oleh pihak yayasan dan dibantu oleh kepala sekolah. Kegiatan promosi yang dilakukan ada dua macam, yaitu ketika PPDB dan ketika di luar PPDB. Promosi yang dilakukan ketika PPDB yaitu dengan pemasangan spanduk, pamflet, dan pembagian brosur. Selain itu, juga pernah melakukan presentasi ke SMP atau MTS dan masyarakat. Kemudian untuk promosi yang dilakukan di luar PPDB yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengikuti perlombaan, pawai pada saat menyambut Hari Besar Islam dengan memberikan informasi tentang kegiatan sekolah, mempererat hubungan dengan masyarakat yaitu dengan pembagian jadwal imsakiyah, pembagian zakat fitrah, dan daging kurban pada masyarakat di sekitar sekolah. Yang kedua yaitu kajian teori. Di sini kami memakai dua variabel. Yang pertama, variabel pertama yaitu strategi pemasaran jasa pendidikan. Kajian teorinya, yang pertama yaitu pengertian strategi. Strategi adalah perencanaan yang dirumuskan dan digunakan untuk dapat melaksanakan kegiatan manajemen di sebuah lembaga atau organisasi. Selanjutnya, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pemasaran berasal dari kata dasar pasar. Istilah pasar yaitu terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian jasa pendidikan. Jasa merupakan suatu keinginan yang bersifat melayani, membantu, dan melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan dari beberapa penjelasan sebelumnya
bisa ditarik kesimpulan bahwa pemasaran jasa pendidikan merupakan proses kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan para pelanggan jasa pendidikan melalui serangkaian cara mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi setiap kegiatan dan permasalahan dari pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan pada lembaga pendidikan agar tercapainya kepuasan dari pelanggan jasa pendidikan. Dan selanjutnya masuklah ke inti pembahasan variabel pertama, yaitu strategi pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan harus membangun sudut pandang masa depan sekolahnya dengan baik. Oleh karena itu, pemasaran jasa pendidikan harus memiliki pola pikir yang berpandangan ke depan dan jangka panjang sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas untuk menyongsong identitas diri sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Crafts and Peary, each market segment of interest needs to be studied to determine its potential attractive as a market segment. Dalam hal ini, sebagai strategi produk pasar jasa pendidikan, Kotler dan Fox mengemukakan ada 3 tahapan dari perumusan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menentukan pasar sasaran, posisi pasar, dan atribut pendukung untuk memberikan layanan. Ketiga unsur tersebut adalah yang pertama yaitu strategi penentuan pasar sasaran atau target market strategi. Unsur yang kedua yaitu strategi penentuan posisi pasar persaingan atau competitive position strategi. Dan unsur yang ketiga atau yang terakhir yaitu strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategi jasa pendidikan. Oke, sekarang kita melangkah ke variabel kedua yaitu minat peserta didik baru. Yang pertama yaitu pengertian minat peserta didik baru. Menurut Slameto dalam buku Sheffield Bahri Jamarah, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dan peserta didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi kesimpulannya, minat peserta didik baru adalah suatu ketertarikan peserta didik atau orang tua terhadap suatu lembaga pendidikan tanpa adanya paksaan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi minat. Cukup banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhnya minat terhadap sesuatu, di mana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menurut Crow and Crow ada 3 faktor yang menjadi timbulnya minat. Yang pertama, dorongan dari dalam individu. Misalnya, dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, dan lain-lain. Yang kedua, motif sosial dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang ketiga, faktor emosional. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Yang keempat, pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk melakukan proses pendidikan formal, baik anak atau peserta didik. Pendidikan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bekal peserta didik untuk di kehidupan mereka. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian kuantitatif, yang kedua teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu teknik analisis dan triangulasi. Selanjutnya kisi-kisi instrumen variabel terdiri atas 2, yaitu strategi manajemen pemasaran jasa pendidikan, yang kedua minat peserta didik baru. Terus indikatornya yaitu yang pertama strategi penentuan pasar sasaran, yang kedua strategi penentuan posisi pasar, yang ketiga strategi bauran pemasaran. Terus selanjutnya indikator selanjutnya itu
dorongan dari dalam diri. Yang kedua, motif sosial. Yang ketiga, faktor emosional. Yaitu hasil penelitian. Strategi pemasaran pendidikan di MT Slatteko. Sekolah perlu menentukan sasaran pasar yang akan dituju karena belum ada sekolah yang mampu menjalankan semua program pendidikan secara luas untuk memenuhi semua kebutuhan para pelanggan jasa pendidikan. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu menentukan secara cermat strategi pasar sasaran untuk menentukan program pendidikan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Munira selaku bendahara di MT Slatteko. Penentuan pasar sasaran yang diterapkan di MT Slatteko untuk menerima peserta didik baru, kita mulai dari pendataan sekolah atau madrasah yang tempatnya dekat dengan madrasah. Artinya, kita mulai dari sekolah atau madrasah yang berada dekat dengan madrasah kami, tetapi kita juga tetap mendata sekolah atau madrasah yang bisa dijangkau dari madrasah kami. Berdasarkan hasil pengamatan kami, terdapat 2 sekolah atau madrasah sanawiyah di Desa Slatteko, Kecamatan Awampone. Salah satunya yaitu MT Slatteko. Maka untuk bisa bertahan di tengah tingginya persaingan, maka sekolah harus menentukan strategi penentuan posisi pasar persaingan yang bagus. Hal ini sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Ibu Munira selaku bendahara di MT Slatteko. Kebetulan di Desa Slatteko ini ada 2 SD yang dekat dari madrasah kami. Kami terus melakukan sosialisasi di 2 SD tersebut supaya bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah atau madrasah kami. Yang kedua yaitu strategi penentuan posisi pasar persaingan antar sekolah di MT Slatteko. Berdasarkan hasil observasi kami, terdapat 2 SMP atau madrasah di Desa Slatteko, Kecamatan Awampone, 1 SMP negeri dan 1 MTS. Hal ini menunjukkan persaingan lembaga pendidikan tingkat menengah pertama agak tinggi. Setiap sekolah saling berlomba-lomba untuk tetap bisa mempertahankan keeksisan di antara para kompetitornya. MT Slatteko merupakan salah satu di antara 2 sekolah menengah pertama di Desa Slatteko, Kecamatan Awampone. Merek sekolah MT Slatteko tetap harus dipertahankan untuk bisa memperoleh siswa. Maka untuk bisa bertahan di tengah tingkat persaingan yang tinggi, maka sekolah harus menentukan strategi penentuan posisi pasar persaingan yang bagus. Selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategi. MT Slatteko tetap bersaing dengan sekolah SMP yang dekat dari madrasah, tetapi MTS Slatteko menganggap bahwa madrasahnya lebih unggul, misalnya dari segi mata pelajaran keagamaan dan dari segi kegiatan ekstrakurikuler, contohnya rohis. Siswa madrasah setiap bulan suci Ramadan bergiliran untuk melaksanakan ceramah di masjid-masjid terdekat dari madrasah. Yang kedua yaitu minat peserta didik baru untuk bersekolah di MT Slatteko. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat peserta didik baru untuk tertarik bersekolah di MT Slatteko. Yang pertama yaitu dorongan dari dalam individu. Dorongan dari dalam individu merupakan poin penting dalam menumbuhkan minat siswa untuk mau mengambil keputusan dalam dirinya. Misalnya, beberapa siswa memilih bersekolah di MT Slatteko karena jarak dari rumah sama madrasah itu sangat dekat. Yang faktor kedua yaitu sarana dan prasarana yang ada. Sarana prasarana yang ada di MT Slatteko cukup memenuhi kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler. Faktor ketiga yaitu pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah juga sudah cukup baik pelayanan untuk target utama yaitu siswa dan wali murid maupun pelayanan ke lingkungan eksternal sekolah seperti masyarakat sekitar sekolah. Faktor keempat yaitu kondisi lingkungan peserta didik. Karena peserta didik banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka peserta didik menjadi terpengaruh oleh lingkungannya. Tetapi di MT Slatteko itu lingkungannya itu sangat strategis, jadi bagusnya. Baik, adapun kesimpulan pada materi saya yaitu yang pertama, MT Slatteko memiliki strategi dalam melakukan pemasaran sekolah. Yaitu yang pertama untuk menentukan pasar sasaran sekolah
sangat memahami setiap perkembangan dari lingkungan dan kondisi kebutuhan masyarakat. Kedua, di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, sekolah melakukan strategi penentuan posisi pasar persaingan dengan melakukan identifikasi ke beberapa sekolah persaingannya dan menjalankan jasa pendidikan dengan menekankan pada panaman dan pengelola pendidikan keagamaan. Terus yang kedua, strategi pemasaran jasa penelitian di MT Slateco terbukti berhasil dan efektif, dan dibuktikannya jumlah siswa meningkat di setiap tahun ajaran. Terus yang terakhir, strategi pemasaran jasa pendidikan yang telah dilaksanakan oleh MT Slateco berjalan cukup baik untuk meningkatkan minat siswa baru. Banyak cara yang terus dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan setiap kuantitas pelayanan yang sejalan dengan visi dan misi sekolah. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.